Nah Bunda, untuk mendukung topik kita kali ini, saya ingin berbagi sesuatu sama Bunda. Saya punya buku yang bagus sekali untuk Bunda baca, yang sangat berhubungan sekali dengan sindrom baby blues. Buku ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi baby blues syndrome. Karena isinya menceritakan kisah inspiratif tentang beberapa proses kelahiran yang dialami oleh 21 orang ibu yang menjadi penulis dalam buku ini. Nah, untuk Bunda di rumah yang baru saja melahirkan, nikmatilah masa pasca kelahiran dengan menjadi ibu baru dengan penuh kebahagiaan. Bunda, kalau kita sedang mengalami yang namanya baby blues syndrome, pasti kita suka tidur larut malam ya. Nah gimana dengan anak-anak kita? Ada nggak yang suka tidur larut malam? Nah kalau ada Bunda, sebaiknya jangan sering dibiarkan. Karena katanya yang namanya balita itu apabila sedang tidur, otaknya itu sedang berada di puncaknya. Ada teman saya yang bilang katanya biasakan saja minum susu sebelum tidur. Nah benar nggak ya tips ini? Kita lihat yang satu ini yuk Bunda. Hai Bunda, ini anakku namanya Latisha, umurnya 2 tahun. Belakangan hari ini anakku suka tidur larut malam. Padahal Bun, weekend ini rencananya kita mau ke rumah omanya loh. Tapi karena anakku rewel dan susah untuk bermain, akhirnya kita cancel deh ke rumah omanya. Terus terang Bun, dengan kondisi seperti ini aku sangat khawatir sekali. Makanya hal seperti ini aku konsultasikan ke dokter anakku. Ada beberapa orang tua bertanya, kira-kira kalau bayi tidur malam tuh gimana sih? Pertama, ya kalau tidur malam otomatis bapak dan ibunya ikutan begadang. Dan kalau begadang berarti ayah dan bunda tentu jadi kesiangan ngantor dan aktivitas sehari-hari menjadi agak terganggu. Sementara Ananda apabila ini dibiasakan berarti pola tidurnya menjadi bergeser tengah malam. Selama si Ananda ini tidak kurang jam tidurnya, oke-oke aja. Karena memang ada waktu-waktu tidur yang cocok untuk anak-anak balita. Tapi kalau misalnya jam tidurnya mengganggu, berkurang, maka ayah dan bunda perlu melihat apakah ini memang polanya seperti itu selalu. Apabila ya, sebaiknya dilihat sehari-hari apakah Ananda menjadi terganggu aktivitasnya, misalkan jadi rewel, atau kemudian misalkan Ananda begitu banyak bergerak. Karena beberapa kasus anak-anak yang sulit tidur sehingga tidurnya malam bisa jadi ada kecenderungan hiperaktivitas atau kurang fokus di kemudian hari. Jadi memang observasi yang tepat dari ayah dan bunda sangat dibutuhkan. Dampak bagi Ananda apabila tidur terlalu larut adalah perkembangan atau tumbuh kembang Ananda menjadi terganggu. Kenapa? Karena sel-sel pertumbuhan Ananda itu terbentuk saat tidur delta, tidur nyenyak di mana tidurnya tanpa mimpi, sangat nyenyak. Kapan itu waktunya? Sebaiknya antara jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi kalau Ananda berkurang misalnya tidurnya jam 1 malam, tentunya waktu deltanya menjadi sangat pendek dan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan atau pertumbuhan kembang Ananda. Sehingga memang perlu sekali orang tua memperhatikan waktu tidur malam. Nah Bunda, sekarang saya mengerti dan paham ciri-ciri anak yang sulit tidur dan bagaimana cara mengatasinya. Oh ya Bun, salah satu penyebab anak yang sulit tidur dikarenakan bisa jadi sedang terkena panas demam. Makanya Bun, aku di rumah selalu siap Insana turun panas sebagai pertolongan pertama untuk anak panas demam. Insana turun panas ini adalah tablet kunyah Bunda yang efektif untuk menurunkan panas demam dan pereda nyeri pada anak dengan rasa jeruk yang disukai oleh anak. Nah Bunda, minggu yang lalu kita membahas mengenai anak kidal dan sekarang saya sudah mendapatkan cerita yang menarik sekali yang sudah di-share melalui Facebook Diary Bunda. Ini dia. Nah, selamat untuk Bunda yang sudah terpilih. Bunda berhak untuk mendapatkan hadiah cantik dari Connie Cat.
Nah, untuk Bunda di rumah yang ingin juga berpartisipasi untuk sharing mengenai topik kita hari ini, yaitu mengenai baby blue syndrome, kita tunggu ceritanya melalui Facebook Diary Bunda. Terima kasih. Ya Bunda, selesai sudah waktu saya menemani Bunda di rumah. Pastinya topik kita hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita atau kita bisa sharing untuk orang di sekeliling kita. Bunda, apabila kita merasa bersyukur, satu hal yang harus kita ingat adalah apresiasi tertinggi itu bukan melalui kata-kata, tetapi kita harus hidup dengan rasa syukur itu. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan juga waktu yang sama, dan salam sayang untuk keluarga di rumah ya Bunda. Sampai jumpa.